Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari Kamis pada sholat maghrib, kita dipertemukan kembali setelah sekian lama kita absen. Insyaallah di pertemuan hari ini dan ke depannya insyaallah kita tetap masih kita pelajaran kita. Sebelumnya sudah pernah kita pelajari tentang kesehatan mental. Baik, pada santriwati semua yang selalu di bidang kesehatan dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kelas kesehatan mental pada hari ini, insya Allah kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik sekali, tentunya yang berhubungan dengan psikologi kita, ya, psikologi. Nah, insya Allah untuk pelajaran kita, Anda akan angkat suatu pelajaran mengenai psikologi abnormal. Psikologi abnormal, kalau kita tahu bahwa abnormal itu adalah sesuatu yang abnormal, tidak normal, ya. Jadi sesuatu yang memang tidak seperti yang ada yang beda, ya. Beda dalam perilaku, ada perbedaan dalam yang berinteraksi dengan sosialnya. Baik, pada kelas kesehatan mental ini sebelumnya saya akan menyampaikan dulu apa sih itu namanya sehat. Sehat, apa sehat secara umum apa? Kalau secara umum sehat itu pasti pikiran kita pasti ya nggak ada sakit, ya, secara fisik badannya sehat, nggak pernah sakit, ya benar. Nah, kita sudah tahu bahwa sehat bagi kita sebagai orang yang bertakwa adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat sehat ini lebih baik dari harta kekayaan yang kita miliki. Jika kita memilih antara sehat dan diberikan harta, mana kita pilih? Sehat. Nah, namun dalam pembahasan kali ini, yang nama sehat ini tidak hanya kita melihat dari kondisi fisik seseorang, dia nggak pernah sakit, badannya bugar, kita rajin olahraga. Jadi namun seseorang itu dikatakan sehat jika dia memenuhi beberapa aspek atau kondisi-kondisi yang ada pada dirinya. Ya, nanti di sini kita bahas ada 4 aspek orang itu dikatakan sehat. Baik, yang pertama kondisi fisiknya, ini sudah jelas, ya. Kondisi fisik pasti kita akan lihat secara zahir, ya, tubuhnya bugar, kemudian tidak pernah sakit, organ-organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Nah, aspek yang pertama ini adalah jika seseorang dikatakan sehat, aspek pertama ini adalah kondisi fisiknya, seperti kondisi tubuhnya tadi yang bugar, kemudian organ-organ tubuhnya berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, menjaga pola makan, dia makan dan minum dari yang halal dan yang baik. Kemudian dia menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rajin berolahraga secara rutin dan teratur, mengatur pola tidur, dan mencari pengobatan jika dia sakit. Nah, ini adalah
aspek yang pertama, jika seseorang itu dikatakan sehat. Nah, yang kemudian yang kedua, seseorang bisa dikatakan sehat jika memenuhi aspek yang kedua adalah kondisi mental atau apa? Jiwa. Ya, mental atau jiwa. Orang kelihatan sehat tapi jiwanya tidak sehat, apa bisa dikatakan sehat? Ya. Jadi itu dia dikatakan sehat jika dia memiliki fisik yang sehat tetapi mentalnya tidak sehat. Apa saja kondisi mental atau jiwa yang meliputi tadi? Meliputi keadaan emosionalnya yang positif, kemudian kemampuan dia menyesuaikan diri dengan kehidupan, dengan dirinya sendiri, dia bisa menerima dirinya, kemudian dia juga bisa menerima orang lain atau lingkungannya. Nah, ini adalah kondisi mental dan jiwanya. Nah, kalau dalam Islam, kita sebagai seorang muslim untuk memperbaiki kesehatan mental kita, jiwa kita bisa beribadah. Dalam kita beribadah, sholat adalah salah satu cara diantaranya adalah selain sebagai suatu kewajiban, sholat sebagai suatu kewajiban adalah sebagai treatment untuk menyehatkan mental atau jiwa kita, termasuk juga ada berzikir, ya, kemudian ibadah lain seperti berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, dan ini adalah salah satu treatment yang bisa dilakukan untuk diantaranya adalah untuk menyehatkan mental kita dan jiwa kita, dan bukan dengan terapi-terapi yang dilakukan oleh orang-orang kafir seperti apa namanya itu, yang meditasi itu, yoga, ya. Nah, seperti itu. Karena kita punya diajarkan kita di Islam sudah diajarkan bahwa salah satu ibadah yang bisa selain mendekatkan diri pada Allah dan menguatkan mental dan jiwa kita adalah dengan sholat, kemudian zikir dan membaca Al-Quran. Nah, tentunya juga dengan doa-doa, kemudian rutin mengikuti kajian-kajian Islam, dan tentunya ini akan bisa memberikan ketenangan dan bisa meredakan ketegangan yang ada dalam hati kita. Apalagi Allah sudah menyampaikan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Nah, ini adalah aspek yang berapa? Yang kedua, kondisi mental dan jiwa. Jadi seorang bisa dikatakan sehat. Yang pertama tadi kondisi fisiknya, yang kedua adalah kondisi mental. Kemudian yang ketiga, adalah kesehatan sosial. Apa itu kesehatan sosial? Kesehatan sosial bisa juga kita sebut sebagai lingkungan. Jadi kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan dengan lingkungannya, dengan baik. Lingkungan ini bisa berarti dengan orang tuanya, ya, dia punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, dengan kerabat saudaranya, dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, atau mungkin dengan atasannya. Nah, jadi ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan seorang. Dia bisa dikatakan sehat jika dia baik terhadap lingkungannya. Apalagi kita memiliki lingkungan teman-teman yang baik. Ya, karena apa? As-sohibul sahib. Karena teman itu bisa menarik, ya, berpengaruh. Jadi dengan lingkungan yang baik juga bukan berpengaruh terhadap kesehatan sosial kita. Yang berapa? Yang ketiga. Kemudian aspek yang keempat adalah kesehatan spiritual atau religi. Seseorang bisa dikatakan sehat, ya. Yang paling utama juga adalah yang keempat ini adalah kesehatan spiritualnya atau religinya. Seperti apa? Ya, bagaimana hubungannya dengan Allah, ya, akidahnya, ya, tauhidnya kepada Allah sebagai hamba yang bertakwa, ya.
mengikuti apa yang Allah beritakan, menjauhi apa yang Dia larang. Nah, ini adalah salah satu aspek spiritual yang bisa dikatakan seseorang itu memiliki kesehatan. Nah, jadi bukan hanya dilihat dari kondisi fisiknya saja seseorang. Jadi apa saja dari yang pertama? Yang pertama dari fisik, yang kedua mental, yang ketiga sosial, empat adalah kesehatan spiritual. Ya, kenapa kesehatan spiritual itu mempengaruhi kesehatan mental? Ya karena akan memberikan makna hidupnya. Keimanan seseorang dapat memberikan tujuan dan makna hidup yang lebih mendalam. Tentunya dalam menghadapi kesulitan, dia akan lebih tenang, kemudian menerima situasi dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, zikir, baca Al-Quran, tentunya dapat menemukan ketenangan pikiran dan hati. Dan tentunya akan berpengaruh dapat mengurangi stres, pastinya, dan kecemasan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, keimanan seseorang akan memberikan sumber kekuatan untuk menghadapi ujian, dan ujian di semester ya. Ya mungkin salah satunya yang termasuk itu ya, menghadapi ujian hidup ya, cobaan ya. Jadi sehingga seseorang ini bisa lebih tangguh dalam menghadapi segala kesulitan atau ujian yang ditimpakan kepadanya. Kemudian yang keempat, dengan terhubung dengan lingkungan yang baik, teman-teman yang soleh akan menjadi sumber dukungan sosial dan emosional yang kuat bagi individu tersebut, yang nantinya akan membantu mereka merasa terhubung dan tidak merasa sendirian. Jadi dengan dia memiliki hubungan sosial yang baik, dia pasti memiliki banyak kawan, disukai kawannya, dan tentunya dia tidak akan merasa sendiri. Kemudian yang terakhir, kenapa kesehatan spiritual itu mempengaruhi kesehatan mental adalah ikatan yang kuat antara seorang hamba dengan penciptanya akan memberikan rasa harapan dan ketenangan batin, ya, yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi hidup secara lebih holistik. Nah, holistik ini maksudnya adalah pendekatan secara utuh dan saling keterkaitan. Ya. Nah, itulah pentingnya kita menjaga kesehatan agar apa? Agar kehidupan yang kita jalani bisa produktif, tentunya aktif, serta dapat berinteraksi secara optimal dengan lingkungan sekitarnya, dan hubungan kita dengan Allah dan manusia menjadi lebih baik. Nah, itu adalah beberapa mukadimah ya mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini hingga ke depan, insyaallah. Nah, kita kembali ke kesehatan mental yang tadi. Karena ini berhubungan dengan remaja, berarti kesehatan mental pada remaja. Apa saja? Meliputi apa saja kesehatan mental pada remaja? Yang pertama ada meliputi kondisi emosional. Pasti ya, masa remaja pasti emosionalnya masih sering berubah-ubah ya, Kemudian meliputi kondisi psikologisnya, kemudian kondisi sosial yang mempengaruhi bagaimana seseorang remaja berpikir, merasa, dan bertindak, serta bagaimana mereka menangani stres, kemudian berinteraksi dengan orang lain dan membuat suatu keputusan. Nah, masa remaja merupakan periode penting ya. Jadi masa-masa remaja seperti kali ini ya, di masa-masa usia remaja itu usia berapa ya? Mulai dari usia masuk usia 14 atau 15 tahun ya, sudah bisa masuk usia remaja. Merupakan suatu fase yang sangat penting dalam perkembangan mental, karena
Di fase ini nanti akan terjadi banyak perubahan. Jadi di usia-usia kalian ini akan banyak sekali terjadi banyak perubahan, ya baik secara fisik, dan tentunya perkembangan ya. Kalian pasti akan ada yang masa puber dan lain-lain. Kemudian ada secara fisik yang lain juga. Kemudian berubahnya emosional kalian. Kemudian secara sosial juga kalian akan ada perubahan, interaksi sosial, mulai berinteraksi dengan orang banyak. Nah, keberhasilan remaja melewati fase perkembangan ini akan mempengaruhi keberhasilan kalian melewati fase perkembangan berikutnya, yaitu di fase setelah remaja, dewasa. Jadi usia kalian adalah fase yang sangat menentukan atau yang mempengaruhi keberhasilan pada saat nanti kalian akan melewati fase berikutnya, yaitu di fase dewasa. Nah, sesuai dengan tema pada kajian atau kelas kita pada hari ini adalah tentang psikologi abnormal. Nah, kalau psikologi abnormal ini dia banyak lagi ya klasifikasinya. Yang namanya abnormal itu sesuatu yang tidak normal atau yang perilakunya berbeda dengan lingkungannya juga dia tidak seperti biasanya, itu namanya abnormal. Nah, jadi banyak klasifikasinya, seperti gangguan-gangguan tidak normal itu seperti gangguan kesehatannya, mungkin gangguan pola tidurnya, gangguan makannya, gangguan kognitifnya, kemudian ada gangguan sarafnya, kemudian ada gangguan kepribadian dan lain-lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas di gangguan kepribadian, ya, karena gangguan kepribadian ini yang paling sering kita dan kehidupan sehari yang sering kita dapatkan. Apa sih itu gangguan kepribadian? Jadi gangguan kepribadian adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan pola pikir, perilaku, dan emosi yang tidak sehat, kaku, kemudian bertahan lama dan menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan dan fungsi sosial. Gejala umumnya apa? Biasanya gejala umumnya muncul pada masa remaja atau awal-awal dewasa. Nah, masalahnya seringkali tidak disadari bagi yang menderita gangguan kepribadian ini oleh penderitanya. Ya, dia tidak menyadari kalau dia mengalami suatu gangguan kepribadian. Ya, ini yang permasalahannya di sini. Nah, namun sebelumnya ini disclaimer dulu ya, Ustaz disclaimer dulu. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa apa yang kita pelajari hari ini dan pembahasan seterusnya nanti tujuannya bukan untuk menjudgment atau bagi orang-orang atau dari kalian yang mungkin memiliki gangguan kepribadian, itu bukan untuk menjudgment atau untuk mengadili atau mungkin mengotak-otakkan gitu ya, ini kena gangguan ini, bukan seperti itu. Jadi tujuan utama kita di sini adalah untuk sama-sama belajar, untuk menambah wawasan kita, dan juga melakukan upaya-upaya preventif atau pencegahan jika sekiranya kita ada mendapati ciri-ciri pada gangguan kepribadian tersebut yang nanti akan kita sebutkan ciri-cirinya. Ya. Jadi jika kalian nanti pada saat kita belajar pada hari ini dan seterusnya ternyata ada juga ciri-ciri di yang disebutkan itu ada pada saya. Jadi ini juga tujuannya untuk pencegahan atau preventif. Nah, dan ternyata memang didapatkan kita memiliki ciri-ciri kepribadian tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya tentunya yang harus dilakukan adalah kita komunikasi, berdiskusi dengan orang yang profesional. Ya,
Kita harus berkomunikasi, berdiskusi jika kita merasa memiliki ciri-ciri yang telah mendekati apa yang telah kita pelajari, maka kita berdiskusi dengan orang yang profesional. Misalnya profesional itu kita bisa ke psikolog, ya, bisa ke psikiater. Nah, jadi kita nggak boleh mendiagnosa sendiri, ya. Kita tidak boleh mendiagnosa sendiri tanpa profesional, ya. Tanpa orang yang profesional. Nanti di situ akan diperiksa oleh orang profesional. Nanti ada teknik-teknik pemeriksanya, pendekatan-pendekatan seperti apa. Nanti akan ada hasil asesmen yang akan diberikan kepada kita bahwa jika memang ada gejala-gejala atau terdiagnosa kepribadian, nanti akan disampaikan oleh profesional tersebut, ya, bukan kita sendiri yang akan menentukan. Nah, jadi belajar hari ini tentunya untuk kita mengevaluasi diri, ya, apakah kita berada di zona-zona tersebut, dan tentunya agar bisa menggiring kita ke arah yang lebih positif. Nah, apa sih itu kepribadian? Sebelum kita bicara masalah lebih jauh tentang gangguan kepribadian, kita harus tahu dulu apa itu kepribadian. Nah, kepribadian adalah ciri-ciri yang nampak pada seseorang seperti apa? Ciri-ciri perilaku, cara berpikir, kemudian cara merasakan serta berinteraksi dengan yang ada di sekitarnya. Nah, setiap manusia itu pasti mempunyai kepribadian unik, ya. Setiap manusia itu mempunyai kepribadian yang unik dan kompleks, ya, dengan berbagai macam sifatnya. Ciri-ciri kepribadian juga mempengaruhi cara orang memahami dan berhubungan dengan dunia di sekitar mereka, ya, serta cara mereka memandang diri mereka sendiri. Nah, kalau dalam Islam itu kepribadian itu bisa disamakan dengan akhlak, atau dalam bahasa psikologi itu karakter. Jadi kepribadian itu kalau dalam Islam itu bisa disamakan dengan akhlak, kalau dalam bahasa psikologinya adalah karakter. Nah, seperti apa sih idealnya ciri-ciri kepribadian seseorang? Ya. Idealnya ciri-ciri kepribadian seseorang itu memungkinkan mereka bisa beradaptasi secara fleksibel, ya. Terhadap apa? Fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Ya. Dia mudah beradaptasi, ya, mudah beradaptasi. Jadi orang yang memiliki kepribadian yang ideal itu dia mudah beradaptasi, fleksibel, ya. Terhadap apa? Terhadap perubahan lingkungan, ya. Terhadap hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, tentang perubahan-perubahan teknologi, ya, dan lain-lain. Jadi dia bisa fleksibel, ya. Dan kebalikannya adalah orang-orang yang maladaptif. Maladaptif itu orang yang tidak bisa beradaptasi, susah beradaptasi, ya. Di suatu tempat dia nggak bisa beradaptasi, ya. Dengan lingkungan ini dia nggak bisa. Nanti kemudian dia pindah ke sana sama juga dia nggak bisa. Dia juga tidak fleksibel, terlalu kaku. Nah, ini adalah ciri-ciri kepribadian yang tidak ideal. Nah, ideal berarti dia bisa beradaptasi, kemudian dia juga fleksibel terhadap perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan apa itu gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian. Nah, berarti gangguan kepribadian ini berarti adanya suatu kondisi yang salah. Ada kondisi yang salah ini. Dalam hal apa? Dalam kepribadiannya, dalam kepribadian seseorang tersebut seperti apa? Ada yang salah, seperti ciri-ciri dalam berperilakunya, dia ada yang salah, berpikirnya ada yang salah, kemudian berinteraksinya ada yang salah, atau kurang tepat dan mesti diperbaiki. Nah, biasanya gangguan kepribadian ini ada pola-polanya yang menetap, ya.
Jadi gangguan kepribadian ini ada polanya. Nah, pola pertama ini adalah persepsi. Ini bahasa kita ini seperti bahasa orang kuliah aja ya. Ya, tapi kalian paham ya? Paham ya? Kita kuliah satu SKS ya. Baik. Nah, gangguan kepribadian itu memiliki pola yang menetap. Yang pertama adalah persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi. Ya. Jadi persepsi itu kalau kita bahasa ini ya, bahasa kami ini biasanya itu serangkaian proses kognitif itu kayak ini berpikir ya. Jadi serangkaian proses kognitif yang panjang ya, yang diawali yang namanya skema. Bahasanya skema. Skema ini seperti apa ya? Jadi ini bahasanya kalau kalian paham ya. Jadi mungkin ini. Jadi kita mengingat sesuatu itu karena kita pernah melihat, pernah belajar. Jadi ini terekam dalam otak kita, ya. Dan ini butuh waktu ya, biasanya butuh waktu. Jadi intinya seseorang itu bisa mempersepsikan sesuatu karena sebelumnya telah menerima input atau masukan. Contoh gini, kita duduk sini ya Satria. Kemudian di langit itu kita dengar suara gemuruh. Kemudian kita lihat ada besi terbang. Apa itu? Ada suara gemuruh di atas, di langit. Apa? Bentuknya besi, dia terbang seperti burung. Pesawat. Kenapa bisa pakai pesawat? Bukan becak, bukan mobil. Karena kalian pernah ya, karena ada input yang pernah masuk. Kalau bentuknya seperti apa itu, kayak salib itu ya, salib yang ada sayapnya, kemudian besi, kemudian ada di langit ya pesawat ya, itu namanya persepsi ya, itu persepsi. Sama seperti ini, jalan di sawah malam, kemudian gelap ya, jalan gelap, tiba-tiba ada putih-putih layang-layang. Apa persepsi kalian? Pasti jawaban macam-macam ya. Ada yang bilang putih bentuknya kayak orang. Banyak yang nonton ya, Oke, persepsi kalian bisa pertama mungkin bisa jadi itu orang sawah. Bisa jadi itu ada orang naruh pohon nangka ditaruh karung gitu. Nangka ditutupin karung putih, kena angin dia terbang. Nah jadi beda-beda persepsinya ya. Nah, ternyata pada bisa didekati, ternyata itu apa? Ternyata orang-orang sawah memang. Jadi persepsi kita itu berubah-ubah. Nah jadi persepsi itu kadang belum tentu sesuai dengan fakta ya. Jadi persepsi itu belum tentu sesuai dengan faktanya ya, seperti tadi ya, ada yang bilang itu rangsawan, ada yang bilang itu kain atau mungkin kemudian berubah-ubah persepsinya, itu namanya persepsi. Nah ini ya, namun banyak yang terjadi, manusia kadang percaya dan kemudian sangat mengandalkan persepsinya dalam menentukan keputusan. Wah, ini bahaya kan? Ini karena belum tentu persepsinya itu ideal. Ini kebanyakan yang terjadi, manusia kadang percaya kemudian mengandalkan persepsinya dalam menentukan suatu keputusan. Kalau belum tentu persepsinya itu benar. Nah, maka biasanya orang yang mengalami gangguan kepribadian itu ada yang salah dalam persepsinya.
Contoh lain, ya, misalnya dalam persepsinya dalam menilai orang, persepsinya dalam memandang orang lain. Nah, contoh ini contohnya sering kita bicarakan ya, kita berikan contoh. Misalnya siapa ya? Misalnya si A. Si A ini jalan pakai motor, kemudian si A ini berpapasan dengan si B. Si A ini senyumin si B ini cuek-cuek aja, ya. Terus si A berpikiran seperti ini, loh, kenapa tadi ya? Tadi saya senyumin, kok dia cuek aja? Ada yang salah dengan saya? Apakah saya ini ada salah ngomongkah selama ini? Apakah saya ada utang yang belum dibayarkan? Atau ada menyakiti hatinya kan? Nah ini persepsinya, ini persepsinya dalam memandang orang lain. Nah kemudian soalnya bertemu dengan si B, si A. Assalamualaikum. Anti tadi pagi berpapasan, saya sapa, saya senyumin, kok cuek aja? Apa jawab si B? Oh itu anti ya tadi ya, maaf saya bilang, saya tadi buru-buru, saya ditelepon sama orang tua saya, ya adiknya sakit, kemudian nggak ada yang mengantarkan ke dokter, jadi saya buru-buru, jadi saya tidak tahu kalau itu anti yang tadi menegur saya. Nah ini kan beda kalau persepsinya kita sudah menjudgment menilai seseorang apa namanya salah. Tadinya mungkin dikiranya dia marah, dikiranya dia mungkin ada salah ngomong, dan ternyata tidak. Ternyata dia tidak menegur karena dia sedang kalut pikirannya. Ya kita lanjut aja. Itu baru yang ini kita belum separuhnya nih bahas. Itu yang persepsi. Kemudian yang kedua adalah ada yang salah dalam kemampuan berinteraksi. Ya, ada yang salah dalam kemampuan berinteraksi. Seperti apa? Kurang mampu mempertahankan hubungan dengan orang lain, mudah berkonflik, ya, mudah baperan, ya, terlalu oversensitif, ya. Jika diingatkan nggak mau terima, dinasihati nggak mau terima. Akhirnya dia memiliki masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya. Seharusnya kita mau dinasihati ya, kita harus apalagi kalau nasihat yang baik, ya kita harus terima. Karena agama itu juga nasihat ya, apalagi dalam hal-hal agama. Nah, makanya karena dia tidak mampu beradaptasi, orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian ini sering mengeluh. Aduh, kenapa sih nggak ada yang mau berteman dengan saya? Rasanya nggak nyaman kayak di sini. Ya karena apa? Karena kitanya yang nggak merasa kalau kita itu sebenarnya tidak bisa berinteraksi atau beradaptasi dengan orang lain. Nah, kadang-kadang dia menyalahi lingkungannya. Padahal dia sendiri yang tidak bisa atau tidak mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu adalah pola yang kedua. Nah, pola yang ketiga dia memandang lingkungan dan dunianya itu kurang baik atau salah. Nah, kadang-kadang kalau dia berpikir itu kadang-kadang sedikit-sedikit menyalahkan lingkungannya. Kadang-kadang Ustaz ini nggak adil, ayah ini nggak adil, ya selalu dikasih gini. Nah, biasanya seperti itu, ya. Ya, jadi memang jika ada sesuatu terjadi pada dirinya, maka dia menganggap kesalahan itu dari lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah dia yang ketiga, pola ketiga, cara memandang lingkungan dan budayanya kurang baik. Bentar-bentar yang disalahkan lingkungannya, kadang-kadang yang lebih parah lagi, dia akan menyebutkan Tuhan ini nggak adil, ya. Tuhan ini nggak adil, kenapa saya dikasih seperti pada spesies seperti ini, kenapa saya dikasih
kehidupan seperti ini, Tuhan ini tidak adil. Nah ini adalah pola ketiga. Ya, dia memandang lingkungan dan dunia kurang baik. Kemudian yang pola keempat adalah adanya hambatan dalam menilai dirinya. Kadang apa? Kadang menilai dirinya tidak berimbang. Ya, seperti menilai kurang pada dirinya. Ada juga kadang-kadang menilai lebih pada dirinya. Nah, kalau menjadi inferior, dia terlalu berlebihan dalam menyalahkan diri. Ya, kadang-kadang dia terlalu menyalahkan dirinya. Ya, sudahlah, kalau sudah seperti ini, saya rasanya ingin bunuh diri saja. Waduh, nah seperti itu. Nah, ini terlalu berlebihan menyalahkan dirinya. Nah, kemudian ada juga yang kadang-kadang terlalu berlebihan dalam menilai dirinya. Nah, ini nanti namanya muncul dia terlalu berlebihan dalam menilai dirinya positif. Nanti ini akan kita pelajari ke depan. Ini nanti akan muncul namanya gangguan histrionik, narsistik, ya narsis yang selalu ingin dianggap inilah, dianggap begini. Nah itu termasuk gangguan kepribadian ya. Nanti akan kita bahas semua. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu apa itu gangguan narsistik, gejala-gejalanya seperti apa. Nah, banyak sekali gangguan kepribadian nanti akan kita pelajari. Ya, nanti ada seperti ada gangguan kepribadian paranoid. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan pelajari gangguan kepribadian paranoid. Apa itu paranoid? Dia selalu curiga terhadap orang lain. Ya, kurang percaya dan curiga terhadap orang lain. Kadang-kadang dia meragukan kesetiaan orang lain, ini paranoid. Ya. Kemudian nanti kita juga akan pelajari tentang gangguan kepribadian ambang ya. Dia itu memiliki rasa takut yang kuat akan kesendirian, takut ditinggalkan, memiliki perasaan hampa yang berkelanjutan. Ini namanya kepribadian ambang. Kemudian histrionik yang tadi selalu mencari perhatian. Kadang-kadang itu status di medsos atau ya tentang kepribadiannya, kehidupannya, termasuk juga gangguan kepribadian narsistik, ya narsistik. Kemudian ada gangguan antisosial, gangguan kepribadian menghindar, kepribadian dependen, banyak sekali nih. Ya, mudahnya kita cukup ya. Sebulan sekali kita bisa bertemu. Nah ini di pertemuan hari ini kita hanya mukadimah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebenarnya masih banyak yang dibahas ya, melalui gejala-gejala, bagaimana gangguan kepribadian didiagnosa, karena memang waktunya kita terbatas, karena memang butuh waktu yang lebih ya dari 45 menit untuk membahas masalah apa yang kita pelajari hari ini. Cuma insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan banyak belajar mengenai gangguan kepribadian. Kalau pesawat kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.